Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal jamaah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperkokoh, untuk memperkuat keimanan kita. Naam, ayyuhal ikhwah at-talabah wa talibat, insyaallah ta'ala fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi al-fursah sanastamir wa natahaddath wa nata'allam ma'an fi kitab Fiqh al-Muyassar ma yata'allaq bi salatil Jum'ah. Sebelum kita atau saya sampaikan pembahasan berkaitan dengan salat Jumat, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan, yang ingin Ustadz ingatkan, dan tidak bosan-bosannya untuk kita ingatkan. Naam, yang pertama yaitu masalah keikhlasan. Marilah kita ikhlaskan belajar kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan ini insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dan akan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Dan juga senantiasa santri-santri Ustaz semuanya untuk memperbaharui niat, untuk memperbaharui niat. Karena niat ini makamnya di hati, yang mana hati manusia itu sering berbolak-balik. Falidha sumiya qalbu qalban likathrati taqallubih. Maka dari itu kenapa dinamakan hati itu dengan qalb? Karena saking seringnya berbolak-balik. Maka dari itu sebelum kita memulai aktivitas baik belajar ataupun ibadah yang lainnya, marilah senantiasa mengupdate, memperbarui niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang ingin Ustaz sampaikan yaitu berkenaan dengan tujuan kita belajar. Tujuan santri-santri Ustaz semuanya belajar. Untuk apa? Di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri membawakan, mengatakan
Apa itu tujuan belajar? Yaitu qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, innama yutlabul ilmu liyuttaqullah. Ya, bahasanya Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ilmu itu dipelajari semata-mata hanya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu dipelajari semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin thamma fuddil. Maka dari itu ilmu agama itu dimuliakan. Dimuliakan berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Falaula dzalik lakana kasairil asya. Kalau bukan tujuannya karena itu, kalau bukan tujuannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dari itu ketika kita belajar, ya, tujuannya hanya satu, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita dikatakan sebagai seorang yang alim, ataupun kita belajar dengan tujuan apa? Untuk menjatuhkan orang lain, ataupun untuk mencemooh atau mencela orang lain. Bukan itu. Tapi apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ikhwati at-talabah wa talibat, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan mulai pembahasan berkaitan dengan salat Jumat. Ya Ustaz, mohon Ustaz sampaikan di awal, minta tolong bisa mengikuti dari awal sampai akhir, ya. Nanti yang Ustaz sampaikan. Kemudian jika ada poin-poin ataupun hal-hal yang penting, Ustaz harap bisa dicatat. Untuk apa? Untuk sebagai bahan apa? Murajaah, bahan belajar kita nantinya. 6. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita senantiasa dan selalu berdoa ketika hendak memulai sesuatu kegiatan ataupun aktivitas. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan manfaat dan keberkahan apa yang kita lakukan. Karena kemudahan, manfaat dan keberkahan itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Di poin yang pertama ini berkaitan dengan hukum salat Jumat. Apa hukumnya? Yaitu fardhu ain. Ya, fardhu ain atau wajib, ya, fardhu ain atau wajib. Atas siapa? Yaitu bagi kaum laki-laki, kemudian muslim, merdeka, baligh, mampu menghadirinya. Maka dikecualikan orang sakit. Ketika orang sakit, dia memiliki rukhsah atau keringanan untuk tidak menghadiri salat Jumat. Jika menghadirinya dia menghadapi atau menemui masyaqqah,
atau kesulitan, maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi di sisi lain juga tidak boleh tasahul ya. Tidak boleh apa? Tasahul, menganggap enteng ya. Tidak boleh tasahul, yaitu apa? Ketika mungkin sakitnya ringan, ia harus tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya, jangan ketika sakitnya ringan dan masih bisa menghadiri sholat Jumat, ia harus sholat Jumat. Dan kemudian bermukim, maka dikecualikan seorang yang musafir, seorang yang melakukan safar. Maka seorang musafir dia tidak memiliki apa? Kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi bagaimana Ustaz kalau dia melaksanakan sholat Jumat, seorang musafir? Jika seorang musafir melaksanakan sholat Jumat, tidak mengapa ya, diperbolehkan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ini nida Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalah, apabila telah diseru untuk kalian ya untuk menunaikan salat min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, bergegaslah untuk kalian kepada ila dzikrillah, kepada untuk mengingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah apa? jual beli. Kemudian juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Bahwasanya salat Jumat itu adalah kewajiban yang benar-benar wajib, fardhu ain atas siapa? Setiap muslim. Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan waktu sholat Jumat. Kapan waktunya? Yaitu seperti halnya sholat duhur, ketika matahari condong atau mulai tergelincir ke arah barat. Kemudian kapan waktu berakhirnya? Yaitu sampai bayangan suatu benda sama dengan aslinya. Dimulai ketika matahari mulai condong ya, mulai condong ke arah barat sampai bayangan suatu benda sama dengan aslinya. Ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syams. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat saat matahari condong ke arah barat, yaitu untuk waktu salat Jumat. Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan tata cara sholat Jumat atau sifat sholat Jumat. Bagaimana sifatnya? Diperhatikan tata cara sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat itu dilaksanakan dengan dua rakaat. Salat Jumat dilaksanakan dengan dua rakaat. Kemudian dilaksanakan secara jahar. Apa itu jahar Ustaz? Jahar yaitu apa? Mengeraskan bacaan ketika salat ya. Mengeraskan bacaan ketika salat.
baik ketika membaca surat Al-Fatihah maupun setelah surat Al-Fatihah dibaca dengan suara yang keras. Nah, kemudian selanjutnya dianjurkan dan disunahkan di rakaat yang pertama itu membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Di rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Jumu'ah dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafikun, atau juga bisa di rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini pilihan yang kedua. Dan sholat Jumat ini dilaksanakan dengan 2 khutbah. Ya, ada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Ya, ada dua khutbah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Dan khutbah ini merupakan salah satu rukun dari sholat Jumat. Ikhwati at-talabah wa talibat. Kemudian selanjutnya ini berkenaan atau berkaitan dengan hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang ketika sholat Jumat. Diperhatikan, ini penting ya, hal-hal yang dilarang ketika sholat Jumat. Yang pertama, dilarang ngobrol atau berbicara. Dilarang ngobrol atau berbicara. Ataupun juga mainan saat khutbah berlangsung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhtub fahuwa kal himari yahmilu asfara." Barang siapa berbicara pada hari Jumat, saat khatib sedang berkhutbah, maka dia seperti apa? Keledai yang membawa tumpukan buku tebal. Ya. Keledai yang membawa tumpukan buku tebal. Yang maksudnya itu bahasanya sholat Jumat yang dia laksanakan sia-sia. Dan dia tidak mendapatkan manfaat dari sholat Jumat yang dia laksanakan. Kemudian selanjutnya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini. Dengan larangan berbicara saat khatib sedang berkhutbah. Idza qulta li sahibik ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut. Bila kamu berkata kepada temanmu, diam. Berkata pada teman kita, diam. Saat imam sedang berkhutbah, maka kamu telah laghaut. Ya, laghaut ini maksudnya mengucapkan perkataan batil yang tertolak. Kemudian juga ulama, ya, ada ahlul ilmi atau ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya laghaut ini, atau ketika kita mengatakan diam pada teman kita, maka kita tidak akan mendapatkan ajar, tidak akan mendapatkan pahala. Ada juga yang mengatakan ketika kita mengatakan diam, ya,
kepada teman kita, maka kita juga tidak akan mendapatkan apa? Keutamaan salat Jumat. Walaupun ini amar ma'ruf, ya, menyeru kepada kebaikan, tapi tidak diperintahkan dalam atau saat khutbah sedang berlangsung, ya. Maka ketika ada temannya ataupun ada yang ngobrol, maka cukup dengan isyarat, ya. Tidak boleh berbicara saat khutbah atau khatib sedang berkhutbah. Cukup dengan isyarat untuk memperingatkan teman-teman kita. Taib. Kemudian juga ini larangan, ya. Hadis ini berkaitan dengan larangan, berkaitan dengan amar ma'ruf tadi, ya. Walaupun itu amar ma'ruf, menyerukan kebaikan, dia menyeru teman kita untuk mendengarkan khutbah, tapi itu tidak boleh dilaksanakan ketika khutbah sedang berlangsung. Cukup kita menggunakan apa? Isyarat, ya. Tidak boleh berbicara ataupun berkata-kata, tapi cukup dengan isyarat, ya. Cukup dengan isyarat. Kemudian juga dilarang, ya, ini tambahan dari bab ini, juga dilarang untuk apa? Menjawab salam ketika khatib sedang berkhutbah atau khutbah sedang berlangsung. Ketika ada seorang yang salam kepada kita, ya, maka tidak boleh menjawab salam, ya. Karena perintah untuk salam ketika khatib sedang berlangsung itu juga tidak diperintahkan, ya. Tidak boleh untuk apa? Menjawab ketika khutbah sedang berlangsung. Kemudian juga apa? Ketika seorang lagi apa? Bersin. Walaupun dia mengucapkan alhamdulillah, ya, kita tidak boleh apa? Menjawabnya. Cukup dengan apa? Menggunakan isyarat. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan melangkai pundak orang saat khutbah sedang berlangsung. Dilarang melangkai pundak para jamaah saat khutbah sedang berlangsung, ya. Tidak boleh. Maka yang datang duluan atau di awal waktu, ya, sebisa mungkin diisi saf-saf yang terdepan, dan di situ insyaallah fadhail atau keutamaannya juga banyak di saf-saf yang pertama. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlis waqad adait, duduklah sungguh kamu telah mengganggu, ya. Duduklah sungguh kamu telah mengganggu. Ya, tidak boleh melangkai pundak orang-orang yang sedang mendengarkan salat Jumat, ya, sedang mendengarkan khutbah salat Jumat, ya. Dikecualikan di sini imam, ya. Dikecualikan di sini imam, ya, karena imam punya apa? Hajah atau keperluan. Kemudian juga tambahan ini, ketika khutbah sedang berlangsung ini juga dilarang apa? Untuk tidur, ya. Maka ketika imam sedang berkhutbah didengarkan, ya. Tidak ada yang tidur. Tidak ada yang tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan larangan ini, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwah yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-hubwah, yaitu apa? Memeluk lutut, ya, memeluk apa? Lutut. Ketika kapan? Pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, ya, maka dilarang itu. Di sini riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, dan dikatakan Al-Hafidz Abu Thahir bahwasanya di sini hasan, ya, dilarang untuk
Karena dengan memeluk lutut ini biasanya nanti mengakibatkan ya, menyebabkan apa? Ketiduran. Juga dilarang ini. Naam ikhwati at-talabah wa talibat. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga dengan belajar ini kita bisa meningkatkan dan memperbagus kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini dapat memperberat timbangan kita di akhir kelak, di hari kiamat, yang mana tiada penolong kecuali amalan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kemudian untuk santri-santri Ustaz semuanya ya, walaupun belajarnya dari rumah, agar tetap semangat, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita bahas itu bermanfaat dan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya tutup, saya berharap karena keterbatasan waktu dan waktunya sangat-sangat singkat, maka yang belum paham dan kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustadz ya. Bisa ditanyakan ke Ustadz. Mungkin ini wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa nas'alullaha ay yuwaffiqana wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.